Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ma hadana wa lahu syukru ala ma aulana wa la hawla wa la quwwata illa billah. Masyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad al-a'immah wal mahdiyyin wa sallim tasliman katsir. Saya akan jelaskan perbedaan gerakan Ansarul Imamul Mahdi pengikut Syed Ahmad Hasan Al-Yamani Al-Mau'ud wasi Rasul Imam Mahdi Muhammad ibn Hasan alaihissalam dengan Syiah Imamiyah, terutama Syiah Iran atau Wilayatul Faqih. Saya akan jelaskan agar ahli sunnah wal jamaah di sini dan salafi wahabi memahami perbedaan antara pengikut Imam Al-Yamani dengan Syiah Imamiyah. Ya, supaya nanti clear, jelas, tidak terjadi kesalahpahaman. Inilah tujuan saya membuat audio ini atau membuat voice note ini agar didokumentasikan oleh Bang Kismet. Pertama, ya, bahwa orang-orang Syiah itu, Syiah Imamiyah secara umum menganggap, sebenarnya meyakini, kalau mereka tidak menganggap dan meyakini yang saya katakan ini, mereka bertakiah saja. Mereka menganggap dan meyakini bahwa ahli sunnah wal jamaah itu adalah sesat dan menyesatkan. Ya, jadi ahli sunnah wal jamaah sesat dan menyesatkan. Apalagi salafi wahabi. Ya. Di mana letak mereka ahli sunnah wal jamaah ini sesat dan menyesatkan? Saya jelasin sebagai berikut. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menulis wasiat Nabi pada hari Kamis, ya, ingin menulis wasiatnya pada hari Kamis, kemudian dihalangi oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab dengan ucapan hasbuna kitabullah, cukup bagi kami kitab Allah, Nabi tak perlu menulis wasiat. Lalu Nabi mau menulis wasiat, akhirnya sahabat-sahabat waktu itu gaduh, kemudian Nabi mengatakan, menyingkirlah kalian daripadaku, janganlah kalian berdebat di hadapanku. Lalu Umar bin Khattab mengatakan Nabi lagi meracau. Nah, gitu. Nabi lagi meracau, artinya lagi ngomongnya nggak karu-karuan gitu. Nah, artinya kena demikian, artinya intisarinya Umar bin Khattab itu menolak penulisan wasiat Nabi sehingga membuat para sahabat gaduh. Nah, itu satu. Kemudian dengan akibat ini akhirnya umat ahli sunnah wal jamaah tidak mengimani Imam Ali sebagai wasi dan utusan daripada Rasulullah SAW, sebagai pelanjut Rasulullah, sebagai khalifatullah ba'da Rasul, sebagai khalifatul Rasul itu sendiri. Jadi artinya dengan penolakan umat ahli sunnah wal jamaah ini menjadikan Ali sebagai hujah Allah, sebagai wasi dan utusannya, maka dengan demikian berarti umat ahli sunnah wal jamaah dan salafi wahabi ini adalah sesat karena tidak mengikut Ali sebagai pelanjut daripada pelanjut Rasulullah SAW, sebagai wasi dan sebagai imam pertama setelah Rasulullah. Itu. Jadi inilah penyebab dikatakan oleh Syiah itu, ahli sunnah wal jamaah itu sesat dan menyesatkan. Ini bukan hoax, tapi ini keyakinan daripada umat Syiah. Sehingga dikatakan bahwa Abu Bakar itu merampas hak daripada Ali bin Abi Thalib yang sudah diwasiatkan Nabi, atau bahkan sudah diangkat di Ghadir Qum sebelumnya. Dan kemudian hingga hari ini, ya intisarinya dua belah pihak ini saling sesat-sesatan. Ahli sunnah wal jamaah menganggap Syiah ini sesat, dan Syiah menganggap ahli sunnah itu sesat karena tidak mengikut 12 imam. Ya, itu antara Sunni dan Syiah perbandingannya. Saya bukan bikin hoax ini adalah kenyataan yang terjadi karena saya pernah berada di Syiah itu selama 3 tahun. Ya, mulai tahun 2010-2013 saya tahu akidahnya Syiah. Seperti itulah akidah Syiah, meyakini bahwa ahli sunnah wal jamaah itu sesat dan menyesatkan, dan Umar itu adalah orang yang pertama melawan Nabi untuk tidak menulis wasiatnya sehingga mengatakan hasbuna kitabullah, cukup bagi kami kitabullah. Nah, pandangan kami dari Al-Yamani terhadap sikap Syiah ini adalah seperti kami memandang mereka ini munafik.
Kenapa munafik? Kalau Umar itu dikatakan sebagai menghalangi Nabi menulis wasiat, mereka ini sendiri menentang wasiat Nabi, menolak wasiat Nabi setelah wasiat itu didakwahkan oleh sahibul wasiat, orang yang menerima wasiat tersebut. Dalam hal ini Imam Ahmad Al-Hasan yang tertulis dalam kitab wasiat tersebut, dalam hadis wasiat tersebut disebutkan, faida hadratu wafat falyusallimha ila ibnihi awwal muqarrabin lahu salasatu asami ismun kaismi wa ismi abi wa huwa Abdullah wa Ahmad wa ismun salis al-Mahdi huwa awwalul mu'minin. Jadi orang yang menerima wasiat Nabi tersebut bernama Ahmad, Abdullah dan Al-Mahdi, yaitu Imam Ahmad Hasan Al-Yamani, yang dikatakan oleh Imam Muhammad Bakir berpaling dari beliau ini adalah penghuni neraka. Jadi orang Syiah ini dikatakan penghuni neraka karena dia berpaling dari Al-Yamani. Kata Imam Muhammad Bakir, wala yahil muslimin ayyal tawi alaih bawan fala dzalik bahwa min alinar li'annahu yad'u ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Tidak dibolehkan seorang muslim, dalam hal ini muslim Syiah, karena yang mengatakan Imam Syiah Imam Muhammad Bakir, seorang muslim Syiah tidak dihalalkan berpaling dari Al-Yamani, karena siapa melakukan demikian itu dia adalah penghuni neraka. Jadi orang Syiah ini penghuni neraka menurut Imam Muhammad Bakir karena berpaling dari Al-Yamani. Itu kesimpulannya. Jadi sangat sederhana perbedaannya dan persamaannya begitu. Jadi kalau umat Syiah ini ya mengatakan tidak beriman dengan 12 imam itu adalah sesat, kami mengatakan juga umat Syiah ini yang tidak beriman dengan 12 Mahdi setelah 12 imam yang tercantum dalam wasiat Nabi itu juga sesat. Sama aja ya. Dan kedua, kalau dikatakan bahwa umat Ahli Sunnah wal Jamaah ini tidak beriman dengan Imam Ali sebagai wasinya Rasulullah setelah wafat Nabi, maka sama orang Syiah ini tidak beriman dengan wasinya Imam Mahdi, yaitu Imam Ahmad Hasan Al-Yamani yang sekarang mendakwahkan wasiat Nabi tersebut. Demikian perbedaannya pemahaman kami dengan pemahaman Syiah Imamiyah agar bisa dipahami dan bisa dimengerti. Kalau kurang paham silahkan japri saya dan hubungi saya. Perbedaan Syiah Al-Yamani dengan Syiah Wilayatul Fiqh Iran. Karena Syiah Al-Yamani atau Ansarul Al-Yamani, Ansarul Qaim Al-Imam Al-Mahdi Muhammad Ibn Hasan ini punya akidah keyakinan setelah 12 imam ada 12 Mahdi. Di mana tercantum ada 12 Mahdi? Yaitu tercantum dalam wasiat Nabi di malam Senin, tertundanya hari Kamis itu di malam Senin Nabi menulis wasiatnya itu ditulis oleh Imam Ali, Rasulullah mendiktekan, akhirnya adalah surat wasiat tersebut. Jadi mereka ini kufur, ingkar kepada wasiat Rasulullah SAW malam Senin itu. Itulah kesimpulannya Syiah Wilayatul Faqih. Demikian, semoga dipahami, didengar oleh Ahli Sunnah wal Jamaah, didengar oleh Wahabi, silahkan dengarkan penjelasan dari seorang Ansor Al-Imam Al-Mahdi untuk wilayah Indonesia yang bernama Jaga Sukma. Jadi ini jelas, penjelasan saya tidak bohong dan seperti apa adanya ya. Wallahi. Demikian, wassallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad alaihi wal mahdin wa salim tasliman katsira walhamdulillahirabbil alamin. 9 menit.